Ya, berjauh balikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Kalau biasanya Bawaslu itu sering kasih sosialisasi tentang informasi-informasi pilkada atau pemilu. Hari ini biar ganjar masyarakat yang berpendapat Pak Irfan ya. Okay. Pasti punya wawasan, punya idealisme terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada, dan sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Ahmad Rifan. Kelihatan tahun berapa Pak? 75. 75. Selisih setahun dengan saya berarti. Ketua Karang Taruna Kabupaten Rembang. Nggak bosan sekarang. Terakhir ini Pak Toto. Terakhir ya. Jadi karena Karang Taruna itu kan 13 sampai 45 tahun. Jadi masa-masa produktif di Permensos seperti itu. Oh gitu. Oke. Yeah. Jadi yang terakhir ini. Berarti sama ya. Kalau saya udah atlet lama ya. Dulu di Karang Taruna. Saya masih ingat itu dulu waktu Karang Taruna nyangkok, kalau di kota di Semarang itu nyangkok tanaman angsana. Ya. Kemudian dikumpulin, terus di sana kan banyak developer tuh, developer buat perumahan, itu dijual sama developer untuk uang kas ini. Ya, kegiatan usaha ekonomi produktif ya. Kalau di aturannya sampai 45 ya Pak? 45, ya. Berarti benar. Saya ada teman tuh dulu juga aktivis di BKPRN itu, waktu kuliah di China itu bilang, di China itu orang dianggap pemuda itu kalau keluar dari rumah dan mampu pulang ke rumah kembali itu namanya pemuda. Ya itu di Cina filosofinya seperti itu. Baik, Pak Rifan, kemarin seperti yang kita komunikasikan bahwa Pak Rifan ini punya pandangan-pandangan, punya wawasan terkait pemilihan atau pemilu. Ini masyarakat yang perlu tahu bedanya pemilu dan pemilihan Pak. Kalau pemilu itu adalah pemilihan untuk presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Kalau orang dulu biasanya pilpres ya. Itu undang-undangnya beda ya. Undang-undang 7 2017. Nah, tetapi kalau orang yang biasanya nyebut dengan namanya pilkada, itu kalau di undang-undang namanya pemilihan. Pemilihan umumnya hilang, pemilihan. Walaupun hakikatnya juga sama, dia umum. Itu untuk memilih gubernur dan wakilnya, bupati, wali kota dan wakilnya. Orang biasanya itu pilkada, undang-undangnya pakai 10 pemilihan 10. Betul. Nah, Pak Rifan, ini saya mau tanya-tanya dulu di awal, menurut pandangan Pak Rifan, pemilih berkualitas itu yang seperti apa? Oke. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan itu, ini secara garis besar, sikap masyarakat Mas. Bahkan mungkin sebagian juga dari generasi muda nih ya. Saya melihat pemilu ataupun pemilihan tadi yang diuraikan oleh panjenengan, ada dua sikap. Yang pertama mungkin mereka lebih apatis. Nah, jadi mereka memilih untuk tidak memilih. Memilih untuk golput, istilahnya ada yang seperti itu. Memilih tidak berpartisipasi. Namun seiring berjalannya waktu juga otomatis sebagian besar kalau kita melihat hasil pemilihan dan maupun pemilu itu yang berkontribusi untuk partisipasi, angka partisipasinya juga bagus gitu. Artinya yang kedua ini pemilih itu pun dibagi lagi menurut kami tadi pertanyaan yang berkualitas gitu deh, atau mungkin kami bisa mengatakan pemilih yang baik. Nah, itu bagaimana menurut cara pandang atau sudut pandang kami, mungkin ada sekitar 5 ya orang memilih itu berdasarkan karena faktor ideologi, kemudian faktor karena partai politiknya, kemudian kalau pemilihan berarti pengusungnya begitu kan, kemudian berdasarkan karena pragmatisme. Iya, jadi idealis dan pragmatis. Iya, kemudian yang berikutnya yang keempat ini biasanya memilih juga dikarenakan karena seseorang itu melihat track record
profil yang akan dipilih, baik itu komitmen, integritasnya, program-program yang disampaikan, dan bisa jadi pemilih itu juga ada yang karena faktor etnisitas gitu ya. Itu diakui atau tidak masih ada. Entah etnisitas ini lebih nanti tidak mesti dengan suku etnis, tetapi bisa jadi golongan. Kalau ideologi lebih pada bagaimana melihat sosok yang akan dipilih ini dari sisi persamaan ideologi yang selama ini dia pegang. Kan ada yang penting gepeng dan sebagainya, itu pokoknya lah. Kemudian ada yang partai. Nah, menurut saya yang termasuk di antara 5 pemilih tadi yang latar belakang demikian, pemilih yang baik adalah yang memilih dikarenakan karena dia mengetahui siapa yang dipilih. Otomatis siapa yang dipilih itu adalah karena tadi track recordnya bagaimana, integritasnya bagaimana, komitmennya di dalam masyarakat bagaimana, itu bisa dilihat. Jadi ada rekam jejaknya otomatis. Kemudian juga dengan apa sih program-program yang akan dibawa. Mungkin seperti itu. Track record itu kalau bisa kita pecah lagi, karena orang kalau belum pernah mendapatkan kesempatan untuk memimpin sebagai bupati maupun wakil bupati, wali kota ataupun wakil wali kota atau gubernur kan pastinya track recordnya bukan dalam urusan kepemimpinannya, tapi dalam kehidupan kesehariannya. Bisa dijelaskan Pak kayak gitu. Track record itu yang paling utama menurut saya, karena nanti dia mengemban amanah, adalah bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab apapun dia sebenarnya, setiap manusia adalah khalifah kan begitu. Setiap manusia sebenarnya adalah pemimpin. Jadi dia memimpin keluarganya, bagaimana masyarakat sekitar itu melihat keberadaannya, masalah anfa'um linasnya itu bagaimana kan begitu. Karena itu sebaik-baiknya yang akan kita pilih nanti seperti itu. Itu menurut saya ketika para pemilih sebaiknya betul-betul melihat sosok yang mau dipilih itu, mengenalnya dari situ dulu, tidak sekedar nopo istilahnya ngumpuli kucing dalam karung. Iya. Tadi sempat kabarnya Kak saja ya. Karena kan bilang bahwa ada orang yang berpartisipasi, tapi ada bagian juga yang tidak berpartisipasi. Iya, betul. Ini istilah apa dalam bahasa praktisnya golput tadi. Menurut Kak Rifan, kira-kira apa nih menurut analisa Kak Rifan, alasannya apa ya? Mungkin ada beberapa ya. Kalau kita sering ada yang apatis itu kan rata-rata milih nggak milih ya seperti itu saja. Artinya kalau saya lihat nonton mungkin Mas Toto juga udah nonton ya, DPR musikal itu. Oh iya. Di YouTube. Nah, jadi orang melihat dia mau jadi DPR, dia jadi pemimpin, dia peduli nggak sama rakyat. Nah, ketika hasil-hasil kebijakannya itu ternyata bagi sebagian masyarakat atau rakyat pemilih dianggap tidak pro mereka, akhirnya mereka muncul apatis gitu. Nah, mereka nanti masuk dipilih ataupun tidak dipilih ya kita makan ya tetap seperti ini, seperti itu. Sehingga menurut saya itu menjadi tugas bersama, bahwa kalau sikap apatisme itu dibiarkan berlarut-larut, otomatis akan justru melahirkan pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil yang tidak kita kehendaki, karena dia masa bodoh kan begitu. Sehingga ketika muncul kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat, ya jangan serta-merta ini adalah kesalahan personal, tapi menurut saya adalah kesalahan jamaah, kesalahan bersama seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut Kak Rifan gimana? Bahwa memilih calon pemimpin itu apakah bagian dari kewajiban sebagai warga negara atau tidak? Kalau Kak Rifan? Sebenarnya dalam pandangan saya kalau pemilih itu bukan sekedar kewajiban, karena kalau kita umpamakan orang bepergian itu saja di dalam agama disarankan untuk tetap memilih seorang pemimpin walaupun hanya 2-3 orang ya.
Itu harus ada pemimpin. Bagaimana ini sifatnya sebuah negara, sebuah provinsi, sebuah kabupaten dan kota madya. Kalau kita tidak ikut berpartisipasi yang sekedar menggugurkan kewajiban, kalau kewajiban seolah-olah kan wes apa sementing nyoblos gitu ya. Tetapi lebih dari itu, memilih seorang pemimpin ini bukan sekedar kewajiban tapi bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab mencari sosok yang akan menjadi pemimpin dalam satu lingkup wilayah. Dari yang terkecil mungkin pilkades termasuk kan begitu, sampai mungkin yang paling besar dalam tarapan nasional berarti pilpres misalkan seperti itu. Jadi kalau menurut Kak Rifan, yang saya juga perlu tanyakan, contohnya kira-kira apa ya, orang kok dia tidak mau atau enggan, rasa-rasa orang menggunakan hak pilihnya, kira-kira alasannya apa menurut Kak Rifan? Jadi salah satunya tadi kami sudah sampaikan terkait erat dengan kekecewaan. Orang yang sudah kecewa sama berat. Jadi kadang kalau kita lihat di medsos misalnya, saya baca temannya ada yang ketawa-ketawa sendiri. Jadi mereka yang ya itu tadi orang no duit orang nyoblos misalnya seperti itu. Itu juga salah satu menurut saya pembentukan sikap mental yang mungkin sudah bertahun-tahun yang dilakukan oleh oknum-oknum di dalam proses pilkada ataupun mungkin pemilu secara umum mungkin atau pemilihan kalau di dalam pilkadanya tadi itu karena tawaran-tawaran itu sehingga ketika mereka sudah seperti gini, kalau orang itu ngasih sajen gitu Mas Toto, kasih sajen terus lama-lama nggak dikasih sajen ya takok gitu. Jadi biasanya no duit orang duit gitu, enggak nyoblos itu. Tetapi di luar itu ada juga tadi orang-orang yang kecewa, yang memang dia pemikirannya akhirnya jadi golput yang apatis betul gitu. Nah ini yang sebenarnya perlu banyak sosialisasi yang menurut saya bukan hanya mungkin dari Bawaslu ya, tapi mungkin dari KPU, bahkan termasuk pihak-pihak lain di dalam menyampaikan tentang pentingnya memilih seorang pemimpin ini, seorang wakil juga. Kalau keliru di dalam ngambil langkah, ya ini kan kebijakan itu sifatnya kolektif juga. Misalkan pemerintahan di dalam kabupaten kan tidak hanya bupati, wakil bupati, tetapi dewan itu juga punya pengaruh. Seperti itu. Jadi menurut saya ini bukan hanya masalah pemilihan dan artian ini pilkada tadi kalau orang bilang ya. Bukan hanya masalah pemilihan, tapi juga masalah pemilu. Ketika jadi wakil, sang wakil pun menyampaikan, kan rakyat sudah menyerahkan kepada kita wakil. Jadi segala sesuatu nggak perlulah konsultasi sama rakyat, cukup sama kita saja, nggak bisa juga seperti itu. Nah ini hal seperti ini membuat kadang kalau arogansi pemimpin, arogansi wakil tidak serta-merta dieliminir dari awal, masyarakat sudah mulai biasanya janji-janji itu kan hanya di saat menjelang pilkada atau kampanye saja gitu. Tadi Kak Rifan nyinggung politik uang. Memang diakui atau tidak, politik uang itu sudah menjadi semacam tradisi ya. Kak Rifan gimana? Kalau sudah menjadi tradisi menurut kalian gimana? Kalau saya melihat itu mungkin sejak zaman Biting gitu istilahnya. Kalau saya lihat baca historinya dulu pilkades zaman dia Belanda dulu, kan Bitingan itu ya. Itu ada yang sudah mulai main gitu, suap gitu kan. Apakah itu sesuatu yang tadinya tidak budaya jadi budaya? Atau memang kalau saya katakan sudah jadi penyakit, Mas Tono? Penyakit kalau sudah seperti itu namanya penyakit yang akut, sulit diatasi. Menurut saya, maaf bahasa kasarnya, kudu diamputasi. Kan gitu. Karena kalau nggak rembet, seperti itu. Jadi memang harus diberikan pengertian bahwa ya mungkin nggak bisa sih sampai seakar-akarnya, saya yakin juga nggak bisa. Namun itu tetap harus ada ikhtiar untuk
mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya apalagi pemilih-pemilih pemula ya, anak muda yang penuh idealisme, ingin mendapatkan pemimpin dan wakil-wakil yang sesuai dengan harapan mereka, apalagi Indonesia di 2045 itu kan masuk ke Indonesia emas, 100 tahun Indonesia. Mau jadi apa negeri ini dengan mentalitas yang tidak bagus kayak gitu. Saya itu pernah dicurhati ya oleh para calon pemimpin ya, calon Soto piye ya supaya pemilihan itu nggak pakai duit. Lama-lama dipikir-pikir berat juga deh. Karena setiap orang punya potensi, mau maju dia harus siapin dana yang begitu banyak. Sementara masyarakatnya tidak mau mengerti itu, dia udah terbiasa pada pilkades kan memang nggak ada larangan ya di aturannya. Terbiasa di sekup yang Pak Rifan mulai tingkat yang paling bawah ya pilkades itu mereka udah terbiasa diberi sangu dia. Nah itu kan akan membentuk mereka ketika mulai tahapan yang penyelenggaraan yang level kabupaten kota, provinsi ya di tingkat pusat. Nah, ini menurut Pak Rifan gimana? Saya ada pandangan Pak. Apakah mereka diikhtiari dengan cara diberi pengertian, ataukah yang paling mujarab itu kalau yang terbukti secara hukum proses aja secara hukum biar untuk efek jerah. Menurut Pak Rifan mana itu pilihan antara ikhtiar dengan cara memberikan pemahaman walaupun sulit ya Pak ya, atau itu tadi kalau bahasa hukumnya kan ultimum remedium, jadi obat yang terakhir kita gunakan. Kalau terbukti ya udah diproses saja secara hukum. Kalau Pak Rifan pilihan kayak gitu tuh gimana Pak? Tujuannya Mas Toto Dilakukan ya? Ya. Yang pertama adalah preventif, yang kedua itu sebuah tindakan kuratif. Jadi yang preventif adalah bagaimana tindakan antisipatif dengan melakukan sosialisasi itu. Dan saya melihat di Rembang, saya sudah melihat ada informasi-informasi terkait misalkan pemilihan, baik itu yang pilkades misalkan, pemilihan yang itu sudah meminimalkan masalah tadi, dan itu malah jadi caranya gimana? Ya artinya mungkin tadi pemilih itu sudah mempunyai kecerdasan bahwa ternyata orang ini tadi saya sampaikan tentang track record, dia punya integritas dan komitmen selama ini di desanya misalkan, dia kok nyalon kades, dan kemudian maaf ada calon yang menggunakan biaya cukup besar tapi malah nggak jadi. Nah, artinya kan ada masyarakat yang sudah mulai sadar. Walaupun itu tadi saya sampaikan tidak semuanya, tetapi adalah upaya salah satu contoh bahwa sebenarnya memilih seorang pemimpin yang dikehendaki masyarakat yang mesti yang harus berduit seperti itu. Itu satu contoh dari yang preventif menurut saya. Kemudian yang apalagi itu sudah menjadi uswah ya, bisa menjadi contoh kan gitu bagi desa-desa yang lain. Walaupun pantauan itu harusnya tetap Mas. Artinya gini, ketika dia jadi, bukan berarti seseorang yang jadi karena tidak menggunakan uang kemudian dia itu juga pasti baik selama prosesnya. Menurut saya tetap harus ada kontrol, harus ada pengawasan dari masyarakat tentang kinerjanya tentu saja. Hal ini karena nanti masyarakat termasuk otomatis perwakilannya ada DPD. Kemudian kalau yang kuratif yang tadi yang memang ketahuan, kalau memang bisa saya kurang begitu memahami tentang regulasi tentang itu, mungkin Mas Toto sangat paham itu. Kalau memang bisa ditindaklanjuti dengan pelaporan yang jika ada bukti-bukti dan itu perlu proses hukum, menurut saya penting karena itu tadi saya katakan salah satu langkah kuratif untuk penyakit yang biar nggak nular itu bercerai itu tadi, yaitu dengan dipangkas, dengan kalau orang sakit itu tadi dipotong ya. Jadi setuju ya jika memang kalau terbukti secara hukum ya proses saja mestinya masih itu karena memang kadang begini, kita sebagai penyelenggara harus all out ya wajar karena itu bagian dari amanah harus all out. Tapi kerja penyelenggara pemilu itu akan menjadi sia-sia manakala tidak didukung oleh para pihak. Karena bahwa sune, Gapundune,
polisi dan kejaksaan itu kenceng, Yeah. tapi masyarakatnya itu dan pesertanya terutama itu masih saja melakukan kata-kata itu, artinya bertepuk sebelah tangan ya. Apalagi kalau lihat regulasi ini bahwa di sanksi di norma larangan maupun norma sanksinya itu di kalimatnya kalau ditelaah bahwa peserta tim kampanye sedang melakukan praktek politik uang maka dia bisa kena pidana. Dan ini kan rasanya pakai peserta dan padahal mereka yang melakukan bukan mereka. Melakukan bukan orang di belakang. Itu ya. Dia tidak bisa terjerat. Ya ini loh celahnya. Artinya kan berarti ada regulasi yang diambil celahnya yang memang bagaimana dia bisa masuk kan gitu ya Mas. Ya ini makanya perlu sinergi ya Mas. Oke. Nah Mas Rifan. Nah mungkin sebentar Mas Toto. Sekaligus saya juga ini dialog nggak apa-apa ya? Iya silakan. Apa yang terkait dengan hal itu sepengetahuan Mas selama ini sebagai Bawaslu pernah nggak di Rembang itu ada sampai pada hal seperti itu kemudian dilakukan, pernah betul ini? Kalau atau mungkin di luar Rembang mungkin? Begini, saya pernah baca literatur ya, harus dibedakan antara pemilu dan pemilihan. Memang kalau untuk kegiatan pilkada, setahu saya ya di Jawa Tengah sendiri itu ada beberapa tempat yang memang sulit untuk dilakukan penegakan hukum karena ada pertimbangan lain dari sisi yang lain, misalkan kondisi daerah. Bahkan di tempat-tempat tertentu, saya ada teman yang nggak perlu saya sebutkan. Dia ketua Bawaslu di sebuah daerah. Pada waktu itu dia beda pendapat dengan ketua KPU. Itu dipanggil Forkopimda. Ya. Jadi wilayahnya harus kondusif. Ya. Jadi ini kadang memang dalam tanda kutip menghambat penegakan. Belum lagi wilayah-wilayah, saya ada pernah baca buku juga, wilayah-wilayah yang mempunyai objek vital nasional. Itu memang diupayakan harus kondusif. Nah terkait politik uang itu sampai sekarang Bawaslu nggak pernah mendapat laporan. Bahkan kita berusaha melakukan tindakan temuan itu pun juga kesulitan karena pelakunya itu juga lebih pandai ya. Makanya orang bilang kalau orang sampai terkena pidana politik uang itu orangnya satu apes, yang kedua non sewu bodoh ya. Seperti itu. Ya akhirnya kan kita harus berusaha menyuarakan saja seperti kata Karifan tadi, harus ada ikhtiar yang namanya pemahaman ke masyarakat. Nah ini Karifan memilih yang berkualitas, kembali ke tadi ya. Tadi Karifan bilang karena ini bukan lagi persoalan kewajiban, berarti ini soal bentuk tanggung jawab bahwa dia ikut menciptakan seorang pemimpin dan para wakilnya. Kemudian yang kedua karena dia memperhatikan public figure-nya, track record rekam jejaknya, termasuk programnya, kerja visi misi. Kemudian ada lagi karena ikatan ideologi ya. Bisa jadi di dalamnya biasanya. Ini artinya pemilih-pemilih yang ini menurut Kak Irfan pemilih yang berkualitas itu yang seperti itu ya. Jadi yang tadi yang mereka memilih seseorang yang bukan kucing dalam karung, dia betul tahu betul itu saya itu. Sehingga dia tidak serta-merta mudah terprovokasi oleh kampanye-kampanye, tetapi dia betul-betul kan masih ada rentang waktu mesti pengumuman siapa yang akan dipilih itu kan ada mereka harus betul-betul neliti. Sekarang kan saya melihat banyak pemilih yang jari ini gitu ya. Jadi nggak mau betul-betul mengenal soposnya sih tak milih gitu loh. Dia nggak mau betul-betul mengenal. Padahal harapannya kita kan mau memilih siapa yang kita pilih itu karena sebagai bentuk pertanggungjawaban kita tadi. Maka diteliti betul. Oh ini seperti ini menurut saya. Mungkin nggak ada sih yang namanya sempurna, tidak ada. Tetapi di antara sekian pilihan itu pasti kan ada yang terbaik.
Dari yang misalkan guru misalkan tetap ada yang terbaik di antara yang terburuk. Menurut saya seperti itu. Oke, tadi Kak Arifan bilang bahwa yang namanya pemilih itu harus benar-benar paham benar dipilih sampai detail sampai dan sebagainya. Jadi seandainya warga atau pemilihnya kayak Kak Rifan semua yang sawah ya di sebelah sini, persoalannya kita ada juga SDM dan saya yang di desa sekolah aja enggak, bahkan karena kesibukan pekerjaan di sawah sebagai buruh, dia nggak mikir sampai segitu cara memilih pemimpin yang kayak apa. Itu menurut Kak Rifan solusinya gimana itu orang bagi warga yang seperti itu? Perlu ada agent of change ya, berarti betul-betul agen perubahan di desa. Harapannya misalkan teman-teman muda, Karang Taruna yang ada di desa-desa dalam Permendagri termasuk lembaga desa, di mana di situ mempunyai fungsi untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Sehingga bagaimana teman-teman harapannya yang ada di desa-desa itu bisa memberikan pencerahan. Ya kalau nggak pencerahan, berbagilah. Mungkin dirinya belum cerah juga sih. Jadi mungkin perlu kepedulian kepada lingkungan, kepada minimal keluarga dulu, bapak ibunya. Oh, milih si ini tuh misalnya tanah itu siapa toleh, oh ini ya, dia memberikan penjelasan. Menurut saya salah satunya fungsi teman-teman muda adalah untuk mempunyai kesempatan untuk menggali lebih luas siapa yang akan dipilih. Nah, mereka orang tua kadang kan tanya seperti ini, tangganya yang nggak tahu, sehingga biasa mau ngerti yang salah dan Mas, aku sok ini nyoblos sopo gitu. Nah, memberikan informasi yang positif, yang jelas, walaupun nanti kadang pasti otomatis subjektif sesuai pemberi informasi ini tadi kan. Makanya ini pintar-pintarnya juga di dalam generasi muda menyampaikan. Jangan sampai ketika yang disampaikan kepada orang tua atau tetangganya itu justru malah kontraproduktif, sesuatu yang menyampaikan seseorang itu dengan berlebih-lebihan, tidak sekapasitas, malah salah kan bisa jadi. Seperti itu. Atau gini, Kak Rifan setuju ya? Peserta pemilu pemilihan ibaratnya para calon itu baik yang di legislatif maupun eksekutif nanti itu kan ibarat dagangan jualan tuh dia dagangan. Berarti para marketingnya mestinya orang-orang parpol sendiri dong yang bisa menjelaskan. Itu Kak Rifan bagaimana ini nilai strategisnya para agen yang tadi kan berpendapat dari unsur Karang Tarunanya. Kalau yang dari unsur partainya gimana? Itu sebuah keniscayaan, Mas Tom. Gitu. Menurut saya keniscayaan dia orang partai, dia tim ses, pintar mengemas itu. Gitu. Tentu mengunggulkan calonnya, tidak serta atau partainya, tidak serta merta kemudian maaf kalau menurut saya kurang elok atau secara fatsun politik itu ketika menjatuhkan yang lain, orang akan tahu komparasi perbandingan antara partai A, B, C. Ketika hampir masing-masing itu menyampaikan ini loh minyak saya ini tadi dagangan kan seperti itu. Tapi jangan sampai seperti politik dagang sapi kan gitu. Nah, ini yang harapannya ketika menyampaikan partainya orang bisa memilih, seperti ada buku A, buku B, buku C, wah ini judulnya kok ini kan begitu. Kemudian orang mulai mau baca-baca kan seperti tinggal marketing tadi. Itu pun yang saya melihat political behavior, berarti semacam perilaku mereka itu ada yang malah justru merugikan partai, ada loh Mas. Gitu ya. Para petugasnya itu. Karena dia sikap, ya ketika arogansi dan sebagainya itu malah kadang saya pernah mereka sama partai aja kadang ini kita di lapangan ya. Seperti wah ini mending menang aja orang ngomong, ngomong itu malah kontraproduktif gitu loh.
merugikan partainya, iya gitu, merugikan calonnya. Tapi bagi dia mungkin seseorang itu merasa, loh aku ini nyampe no, cuma karena lah ini pentingnya secara internal partai bagaimana juga harus menyiapkan SDM yang betul-betul di dalam ilmu komunikasi, maaf ini komunikasi publik ini juga penting sekali menurut saya. Jadi ternyata para tim kampanye, kemudian pengurus partai ataupun simpatisannya itu berkontribusi terhadap pemilih yang berkualitas juga. Jangan sampai dia, orang saya bilang jelomprong ya Pak, jelomprong itu memberikan informasi-informasi yang tidak benar, justru membuat orang itu sebenarnya berpotensi jadi pemilih yang berkualitas malah jadi tidak berkualitas ya katanya itu. Oke. Nah sekarang lihat, kadang saya masih kembali pada sumber daya manusia kita tadi ya. Kalau kayak kearifan semua sih is oke kok, kayak calonnya apa, pabriknya itu akan seperti apa, programnya kayak apa. Soalnya kan ada orang yang kurang memperhatikan karena keterbatasan SDM tadi. Jadi kearifan sudah jelaskan nih, ada agen-agen baik dari unsur pemuda maupun orang partainya sendiri. Nah sekarang kita justru terkendala kepada persoalan teknis, suara orang yang harusnya berkualitas oleh kearifan mbah-mbah tadi, mbahnya kearifan atau ibunya kearifan karena sudah sepuh didoktrin, engkau milih partai Manggis calonnya Mas Toto ya, sing nomor urut 9 iki dipilih. Tapi karena sudah tua, suara-suara itu dibuka. Itu bingung partainya banyak, Pak Toto sing endi kan jadi persoalan teknis. Oleh nanas itu Manggis. Iya, bedakan nanas dan Manggis kadang nggak bisa. Nah, ini kadang memang persoalan-persoalan teknis kepemiluan itu justru bisa kontraproduktif dengan orang-orang yang harus menjadi pemilih berkualitas ya. Mas Rifan mengarahkan partai Manggis dengan cara Mas Toto nomor 9 itu kan pasti pertimbangannya banyak ya. Programnya seperti ini, figurnya seperti ini, partainya seperti ini. Tapi ketika sampai di lapangan, ibunya kearifan justru bingung, nggak nemukan ya. Ini ada nggak advice atau saran dari kearifan terkait teknis-teknis ini kan bagian dari kendala ya? Itu memang sangat teknis ya. Jadi kepada lansia terutama yang memang terkendala masalah teknis. Jangankan saya lihat, jangankan lansia, kadang ibu-ibu di desa yang mungkin dari SDM latar belakang pendidikannya rendah, kemudian akhirnya keliru. Saya itu kalau nyoblos yang ini keliru kan ditanya kadang. Jadi kan ini, waduh kok keliru kan gitu. Jadi menurut saya memang juga tadi kembali lagi kepada timnya kepartean ataupun kalau yang independen ada misalkan itu secara teknis memang ya harus disampaikan. Kadang mereka punya trik-trik ya. Gone pojok kayak malah jadi kadang yang paling mudah diingat. Gitu ya. Teknisnya. Ya seperti itu. Kalau saya pernah beberapa kali lihat teman-teman mereka yang memang menjadi bagian dari itu. Ya, untuk paling memudahkan biar mereka tahu angka enggak, ini kadang foto juga plus mata plus itu kan harus pokoknya nggone pojok mriki jenengan anggap buka bagian ini misalkan seperti itu. Tapi ya memang kesalahan teknis seperti itu masih memungkinkan, masih sangat memungkinkan. Jadi kalau kearifan berpendapat bagian dari menjaga hak pilihnya dengan pilihannya yang tepat itu mending pakai ancer-ancer ya. Pojok ngisor, ngisor nomor telu kota gitu ya. Walaupun ya itu kan hanya teknis saja menurut saya sih. Karena juga ini menurut saya kalau secara umum regulasi di nasional itu kan mungkin Mas Toto sangat memahami tentang bagaimana kemarin sistem multi partai yang sampai saat ini bukan apalagi yang tahun 99 atau berapa itu kan 48 misalnya itu kan banyak sekali. Nah kalau yang saat ini mungkin juga bagi teman-teman banyak yang belum paham, nanti Mas Toto juga bisa menyampaikan
dengan adanya mungkin electoral threshold atau apa dan sebagainya, itu menurut saya juga ketika memang sudah sedikit lah partai itu akan memudahkan pemilih menurut saya. Gitu ya. Ya misalkan 8 atau berapa itu kalau menurut saya kok lebih apa ya, dengan ada batasan-batasan prosentase yang mungkin, jadi dengan kata lain jika parliamentary threshold-nya itu dinaikkan, itu berdampak positif terhadap para pemilih yang potensi salah ya. Tapi bagi partai-partai yang ya belum tentu mereka bisa jadi malah nggak suka dengan pendapat saya karena wah aku kira sampai pemilu itu seperti itu menurut saya. Tapi untuk memudahkan pemilih, karena menurut saya kalau banyak itu ya bingung mereka. Saya yakin masyarakat itu dengan banyak pilihan. Sekarang satu partai misalkan 6 caleg aja dalam saya yakin belum, kalau nanti maaf apa yang serentak itu ya, yang pusat ini sampai sekian lembar itu kalau yang nggak biasa kan yo bingung gitu. Saya yakin seperti itu. Ditambah lagi apa, taruhlah nyoblosnya bener ya, ngelipatnya keliru sobek deh. Karena bingung. Saya aja sebagai orang yang ya kayak Karifan yang masih muda buka suara-suara itu bingung. Ini saya buka, saya cari calonnya masih membutuhkan waktu ya. Kalau orang-orang tertentu kadang situasi kayak gitu panik ya, grogi ya. Biasa ya. Apalagi ditunggu antrian ya. Itu baru buka DPR pusat loh. Setelah itu buka DPD, buka DPRD provinsi pada waktu itu, terus buka DPRD kabupaten itu. Situasi psikologi yang seperti itu kadang memang pengaruh juga. Terus akhirnya apa? Melipatnya, melipatnya gimana ya? Dia asal lipat. Secara nggak sadar ketarik sobek. Nah nanti saat penghitungan suara itu menjadi suara tidak sah gitu. Ya, dengan konsumsi suara-suara yang sebegitu besar tadi. Nah Karifan, selanjutnya menurut Karifan ini segmen yang kalau orang bilang ya maaf ya, sing wis sing tua-tua aja ditiru lah, sing generasi dulu mau apa itu politik kan sekarang pemilih pemula. Tadi Karifan kan sempat nyinggung kan pemilih pemula. Kalau Karifan sarannya gimana untuk pemilih pemula ini, pengelolaannya gimana supaya dia bisa terjaga menjadi pemilih yang berkualitas? Yang pertama terkait erat dengan pemilih pemula. Menurut saya mereka terutama usia-usia saat ini berarti SMP aja dulu. Dia otomatis sekian tahun yang akan datang dia SMP kelas 2, kelas 3 itu misalnya usia 15, kalau 3 tahun lagi kan sudah di atas 17, dia punya hak pilih. Itu memang penting lembaga-lembaga pendidikan baik itu formal maupun non formal untuk memberikan, jadi sudah ada persiapan, tidak serta-merta sosialisasi kepada mereka yang usianya 17 gitu. Tapi sebelumnya menurut saya juga harus diberikan pengertian bagaimana tadi tentang bukan sekedar kewajiban tapi bentuk tanggung jawab moral untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil yang baik bagi masa depan daerahnya maupun negaranya. Kemudian yang kedua, anak-anak muda yang memang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin dan wakil, menurut saya harus mulai berani untuk mengambil peran. Menurut saya mengambil peran Indonesia, sehingga ada regenerasi yang yang berkelanjutan sampai masa emas Indonesia nanti. Berarti penting dong bekerjasama sama sekolah-sekolah atau dinas pendidikan ya untuk menurut saya selama ini udah ada belum ya semacam, kalau dulu kan ada pelajaran PMP, PKN ya, saya nggak tahu PMP, tapi nggak nyinggung soal mestinya kan dulu juga pernah ada tentang materi pemilu gitu, cuma mungkin tidak detail. Untuk itu mungkin bisa melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Menurut saya sih, karena mereka nanti adalah pemilih pada misalkan kapan 2000 sama kalau undang-undang selama belum dirubah ya di 2024. Nah, artinya seperti itu misalkan, artinya kan mereka ini nantinya akan menjadi pemilih sampai mungkin yang masa-masa mereka usia-usia kuliah lah 24 ke bawah, itu menurut saya masih terus perlu diberikan sosialisasi gitu.
Sebetulnya Bawaslu Rembang itu punya program sekolah pengawasan. Itu non budgeted, tidak dianggarkan negara, tapi dengan didasari apa itu rasa jiwa pengabdian kami di Bawaslu itu ada itu. Cuman beberapa kali kami sosialisasikan itu baru teman-teman dari PMII dulu yang mau sekolah di situ. 4 kali tatap muka ya. 4 kali tatap muka. Sekali tatap muka itu 2 kali 45 menit gitu. 2 kali 45 menit selama 4 kali tatap muka. Nah itu nanti bisa aja di MOU kan sama Karang Taruna Kabupaten. Nah, mas saya padahal itu gratis. Kadang saya ya, kadang saya kalau ada orang yang wong Rembang bilang gitu. Gak mbok sangone ya gak ono peminate kan. Wes tak sangone ngono ta. Maksud saya gitu. Jadi harapan kami kearifan itu nanti dalam rangka mewujudkan pemilih yang berkualitas itu kami juga mau dibantu tentang sekolah pengawasan jadi teman-teman Karang Taruna. Jadi nanti kami karena tadi rentang waktu kan usia 13 sampai 45. Nah ini kan bisa kita ngambil segmen yang usia 15 sampai usia 20 misalkan. Nah, nanti misalkan masing-masing kecamatan berapa atau masing-masing satu desa punya satu kader aja panjenengan untuk di pengawasan, menurut saya masih sangat memungkinkan nanti dalam bentuk ya bukan perjanjian kerjasama sih semacam MOU malah bagus seperti itu menurut saya, sehingga nanti mereka mempunyai bekal. Kebetulan di kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Rembang itu kan punya divisi atau departemen advokasi hukum dan HAM juga. Nah, di mana Mas Ahsan Basori, Mas Dwi Ahsan Basori, dia Kadem itu sebagai koordinatornya, sehingga nanti bisa dilakukan kerjasama itu menurut saya. Kalau anggota yang aktif itu terpusat teman-teman di Rembang Kota atau memang tersebar di 14? Kalau untuk pengurus kabupaten kita menyebar di 14 kecamatan dengan 13 divisi kalau nggak salah kami. Itu udah 13 bidang begitu. Kemudian pengurus kecamatan kita juga ada masing-masing kecamatan, biasanya meliputi sekian desa begitu. Dan sebagai lembaga desa di dalam Permendagri itu otomatis setiap desa harus ada Karang Taruna. Ya, saya pikir saya kan juga mantan Karang Taruna. Itu saya kalau melihat teman-teman Jano saya tidak semuanya sih, masih ada kegiatan Karang Taruna itu nanggap kesenian terus itu. Selain itu kelihatannya nggak ada. Orang voli toh, apa jenenge sinoman kan gitu dulu. Sinoman, voli, sama sebenarnya banyak. Gitu, salah satunya hampir di dalam 2011 ini, 2020 sampai 2021 maksud saya, 2 tahun ini. Karena memang ada pandemi juga sih, kami nggak bisa seluruhnya total menyelenggarakan banyak program, karena program kami juga sifatnya tadi non budgeter. Kita melakukan secara swadaya. Salah satunya dari sekian divisi atau departemen yang ada di kami 13 itu hampir kita target dalam 1 tahun ini punya 1 kegiatan. Makanya kemarin ada sekolah inklusi Pancasila, itu bidangnya Mas Basori juga. Kemudian ada kegiatan dalam Ramadan ini live streaming ngopi pasan, itu bidang rohaniat dan bina mental. Kemudian di RTK kemarin kita mengadakan sarasian tentang gerakan perempuan, itu bidang PPPA. Dan bidang-bidang yang lain termasuk kebencanaan dan sebagainya, usaha kesejahteraan sosial ada. Nah itu menurut saya nanti untuk yang ditawarkan Tontok tadi bisa masuk di bidangnya Mas Basori. Kan lumayan tuh. Jadi nggak hanya memang orang salah tadi Karang Taruna taunya wah itu yang penting yang bisa dangdutan gitu ya. Jadi memang hanya salah persepsi saja, dan memang tugas berat kami selama sampai 2025 nanti untuk menyampaikan bahwa Karang Taruna nggak hanya semacam itu, tapi ada usaha ekonomi produktif. Kita sudah mulai itu dibutuhkan juga itu seni budaya aja nih, ada pengembangan generasi mudanya Mas. Jadi
Sebenarnya dengan adanya sekolah pengawasan tadi, teman-teman kanan-kanan nanti tahu daftar pemilih itu apa. Betul, kita sangat mentakhirkan itu kayak apa, kendalanya kayak apa. Kenapa data pemilih kok ganda terus dari dulu, dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu kok bermasalah ganda. Kita kalau kita kaitkan dengan Disdukcapil, warga masyarakat yang sudah meninggal dunia tidak dilaporkan. Ketika tidak dilaporkan, akta kematiannya belum terbit, secara khusus belum terhapus dari sistem. Nah, ketika belum terhapus dari sistem, nama almarhumah itu masih ada terus, dan data itu di Kemendagri. Termasuk yang mutasi ya Mas ya, nggak ada pelaporan ya? Iya, diturunkanlah ke KPU sebagai DP4 gitu. Iya. Itu kan soal-soal masyarakat nggak ngerti. Tahunya kan selama ini jajaran KPU kerjanya nggak benar nih, padahal dia punya permasalahan seperti itu. Bawaslu pengawasnya gimana tuh, kok orang ganda kok masih ada aja. Paham ya. Orang yang sudah beralih profesi jadinya masyarakat sipil menjadi TNI Polri kan harusnya tercoret. Itu masih aja muncul. Nah, ini hal yang saya pikir teman-teman Karang Taruna harus tahu. Iya. Terus apa namanya, APK ya, alat peraga kampanye. Kenapa harus kerjasama dengan Satpol? Kenapa Bawaslu nggak berani sendiri? Karena memang kewenangan eksekutorial itu di Satpol gitu. Bawaslu itu hanya rekom, itu salah. Satpolnya yang merekom, yang mengeksekusi. Cuman dalam prakteknya juga, dalam sisi politis, teman-teman Satpol juga harus didampingi Bawaslu. Nah, kalau dia mencabut bendera atau APK-nya calon bupatinya sendiri kan ya, dia gila itu gandeng geret sistem atau aturan itu kadang membuat kita harus berkolaborasi. Terus pada saat kampanye, kenapa orang mengatakan seperti itu salah, orang berbuat seperti ini tidak salah. Orang menurut masyarakat itu melanggar netralitas, kenapa tidak bisa dijelaskan? Pembuktiannya seperti apa ya? Hal-hal itulah yang saya pikir teman-teman Karang Taruna bisa tahu, nanti harapannya mereka menjadi pemilih yang berkualitas. Nah, ini pertanyaan saya yang terakhir Mas Ahmad. Ada dua nih. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan tentang apa ya, pertimbangan orang memilih, sampai-sampai orang tidak memilih atau apatis. Pertanyaan saya, kiat-kiat supaya kita bisa menjadi pemilih yang berkualitas itu seperti apa? Tolong dijawab dulu ya pertama. Kiat-kiat supaya kita bisa menjadi pemilih yang berkualitas. Menurut saya untuk menjadi pemilih yang cerdas berkualitas perlu kolaborasi, sinergi banyak pihak. Tadi disampaikan Pak Jenengan itu sudah menjadi bagian dari ikhtiar penyadaran masyarakat melalui tadi sekolah kepengawasan sehingga orang mulai sadar tadi. Saya saja kalau tadi Pak Jenengan ngendikan kayak gitu, saya juga baru tahu kenapa memang double terus. Padahal pihak desa itu kalau saya tanya kadang, Mas itu wes dibenerke, udah Mas kadang kita koreksi gini balik gitu lagi gitu. Artinya kan besok ketika kita memberikan penyadaran di masyarakat, nggak hanya masalah pemilu saja, bahwa kalau ada yang kabudut meninggal dunia, mestinya laporan ke desa juga ditindaklanjuti sampai Dukcapil. Ini akan sangat berpengaruh itu. Kemudian mutasi, perpindahan. Jadi kadang masih dapat surat, tapi sudah pindah ke desa lain gitu loh. Itu kadang karena nggak suratnya masih di desa sebelumnya. Itu beberapa pindah domisili Mas. Pindah domisili. Apalagi di undang-undang tahun berapa itu? Tahun 2018 itu di pasal 25 yang saya ingat bahwa orang pindah penduduk itu sekarang malah tidak perlu pakai pengantar RT RW desa kelurahan, dia cukup datang ke Disdukcapil bawa kakak langsung dengan ganda. Ini memang di satu sisi sebenarnya kreativitas pemerintah dalam mempermudah orang pindah penduduk itu bagus ya. Tetapi di sisi lain di aspek sosial ternyata tidak ada screening di RT RW, kemudian desa. Saya ada pengalaman di kampung saya di Semarang. Suatu saat Pak RT itu dapat tamu itu menemukan KTP warga tempat saya. Matur ke Pak RT bahwa saya menemukan itu jauh di, saya orang Jembaran, nemunya di Tugu saya kasihkan. Pak RT terima KTP itu, dia bingung ini siapa? Padahal iya,
ternyata usut punya usut ini adalah adiknya si X, dan si X itu jadi menantunya warga tempat saya. Nah, adiknya itu tinggalnya di Jogja. Dia pengen punya KTP di situ karena ada pasar ya, cuma ada keperluan gitu kan biasanya. Prosedurnya dia nggak penuhi, karena mungkin nggak ada pengantar RW, ternyata dia langsung ke Cipjake langsung. Nah ini menurut saya kreativitas ini kalau tidak diimbangi dengan apa namanya kontrol dari aparat mulai dari RT RW sampai desa kelurahan itu saya kira juga bisa jadi masalah. Jadi menurut saya itu tadi memang untuk kiat-kiatnya salah satunya adalah bagaimana sosialisasi itu dilakukan terus-menerus tentang tadi data, kemudian yang kedua tentang kesadaran mengapa seseorang itu harus memilih, kemudian yang ketiga bagaimana seseorang itu mau kriteria apa yang akan dipilih jadi pemimpin maupun jadi nah itu tadi. Iya, kenali betul ya. Kenali betul. Pertanyaan terakhir, ini lebih ke tidak pertanyaan sebetulnya. Ini pesan-pesan seorang ketua Karang Taruna atau di Kabupaten sama-sama juga masyarakat. Harapannya bahwa semua masyarakat khususnya ini warga Karang Taruna untuk mulai mempersiapkan diri di dalam menyongsong Indonesia Emas itu dengan peningkatan sumber daya kompetensi masing-masing sesuai dengan kapasitas. Sing memang seneng seni budaya ya kan sosialisasi tentang misalkan hal seperti ini melalui seni budaya, bisa berupa lagu, bisa berupa syair, bisa berupa jenis tarian atau apapun yang itu kreativitas menunjang keselarasan antara government, pemerintah, masyarakat, kemudian juga dunia usaha, juga tentu dengan elemen-elemen masyarakat yang lain termasuk adalah media. Seperti itu. Ini yang harapan kami. Kaitkan dengan pemilih yang berkualitas gimana? Harapannya dengan peningkatan SDM tadi, maka ketika nanti kita menghadapi pemilihan ataupun pemilu, menjadi pemilih-pemilih yang cerdas dan berkualitas, yaitu yang mampu memilih calon-calon pemimpin dan wakilnya sesuai dengan integritas dan kapasitas. Ya, baik. Sampai kita di saya sudah nggak tanya lagi, hanya mencoba menyimpulkan dari perbincangan atau pendapat-pendapat atau wawasan dari Kak Ahmad Rifan selaku Ketua Karang Taruna tadi, bahwa orang memilih itu satu karena rekam jejak calon ya, kemudian karena program visi misi, kemudian ada juga integritas dan komitmennya. Integritas, komitmen, dan juga lebih baik ada ideologi ya, kekuatan misalkan kan lebih emosionalnya biasanya lebih kuat daripada orang yang memilih karena uang, pragmatis ya. Siapa yang lebih nakal lagi itu dia berharap pada semua calon ngasih duit semua, tapi nggak benar lagi. Jadi hukum sudah dijelaskan bahwa hukum negara itu melarang, mengharamkan, hukum agama juga mengharamkan. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama, terima kasih ya, kesempatannya. Harusnya nanti jangan lupa kalau habis untuk kita follow up ya, habis lebaran kalau ada bikin nanti saya diskusikan dengan komisioner yang lain terkait program sekolah pengawasan ya, berbagi ilmu, siapa tahu bisa memperbaiki Rembang yang lebih baik. Terima kasih. Demikian masyarakat, sahabat-sahabat Bawaslu, perbincangan kami dengan Ketua Karang Taruna Kabupaten Rembang, Kak Ahmad Rifan. Semoga manfaat. Jadi jadilah pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang berkualitas itu adalah yang pertama, dia memilih bukan karena ada pamrih berupa politik uang misalnya, tetapi dia lebih kepada figur calonnya, rekam jejaknya, integritasnya, kemudian program kerja dan visi misi, atau juga ikatan emosionalnya, ikatan ideologinya. Itu yang lebih baik daripada memilih karena dia secara pragmatis karena ya ada imbalannya tadi, atau dia mungkin punya pertimbangan, calon ini pengalamannya menjadi calon
pengalamannya menjabat dulu baik ya dipilih lagi, atau yang belum pernah menjabat selama di masyarakat track recordnya baik ya dipilih saja. Baik, terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.